Dedikasi seorang Babinsa tidak hanya diukur dari tugas yang dijalankan, tetapi juga dari perjuangannya dalam menjangkau masyarakat di wilayah binaannya. Seperti yang dilakukan oleh Koptu Jono Trirahayu, Babinsa dari Koramil 40512 Lahat, yang setiap harinya harus menempuh jarak puluhan kilometer untuk mengabdi kepada warga desa Ulakmas dan desa Girimulya. Untuk sampai ke desa Ulakmas, Koptu Jono harus menempuh perjalanan sejauh 16 km yang memakan waktu sekitar 1 jam. Sedangkan perjalanan ke desa Girimulya bahkan lebih jauh, yakni dengan jarak 19 km. Sebagai Babinsa dari Koramil 40512 Lahat, Koptu Jono tidak hanya bertugas menjaga keamanan, melainkan menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat melalui program Kampung Keluarga Berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koptu Jono Trirahayu, Babinsa Desa Ulakmas dan Girimulya, Koramil 40512 Lahat, Kodim 0405 Lahat. Sebagai Babinsa, tugas utama saya yaitu menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah desa binaan saya. Tugas ini juga mencakup dengan potensi sosial, termasuk program-program pembangunan masyarakat dan pencegahan stunting. Dalam program Kampung Berkualitas yang ada di desa saya berperan aktif untuk ikut mendukung kegiatan tersebut, meliputi yaitu pendampingan pelayanan KB, kemudian pemberian bantuan sosial tepat sasaran, kemudian pendampingan kepada ibu hamil dan menyusui, pembentukan BKB, BKL, dan BKR, kemudian pembinaan BKB, BKL, dan BKR, serta lokal mini karya dan program-program dari kesehatan ataupun dari Bangga Kencana lainnya. Salah satu tantangan di desa kami, Desa Ulakmas di Girimulya, adalah tentang stunting. Stunting ini bukan hanya masalah kesehatan saja, tetapi meliputi atau mencakup dengan masa depan anak-anak kita. Saya sebagai Babinsa diberikan amanah menjadi bapak asuh stunting di Desa Ulakmas dan Girimulya. Saya membantu keluarga-keluarga mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, gizi yang baik, serta akses pelayanan yang baik. Babinsa itu bukan hanya siap selalu menjaga keamanan saja, tetapi Babinsa itu harus siap membantu dalam kesejahteraan masyarakat. Perubahan besar, saya yakin perubahan besar itu kita mulai dari langkah kecil di desa ini. Dan program Bangga Kencana ini, program Kampung Berkualitas ini sangat nyata kegiatan di lapangan. Dan ada satu kisah yang berkesan bagi saya, yaitu ada satu keluarga yang saya perjuangkan dari awal. Satu keluarga ini bernama keluarga Bapak Ropik. Ketika saya menjabat Babinsa Desa Girimulya, jadi keluarga ini masih tinggal di numpang di sebuah lahan milik desa, dan di sini pertama saya kesini beliau tidak mendapatkan bantuan sosial dan anak-anak beliau belum mendapatkan kesempatan untuk bersekolah di sekolah dasar. Saya berjuang bekerja sama bersama kepala desa, kepala sekolah, Kappuskes Senabing untuk mendapatkan identitas agar mereka bisa mendapatkan bantuan sosial dan sekolah yang layak. Alhamdulillah setelah perjuangan yang sangat lama, dan ini kami kumpulkan secara swadaya, termasuk saya ikut menyumbang dana ini, dan akhirnya Pak Ropik dan Ibu Ropik ini sudah mendapatkan KK dan KTP, dan sekarang sudah mendapatkan bantuan sosial. Dan untuk anak-anaknya alhamdulillah bisa bersekolah secara resmi di sekolah negeri, yang mana sebelumnya anak-anak ini saya meminta bantuan kepada kepala sekolah menumpang dulu karena terkendala identitas, sehingga kami berkoordinasi dengan kepala sekolah, kepala desa, sementara kami menumpang agar mereka berkesempatan belajar. Setelah identitas diri atau keluarga sudah ada, kami kembalikan lagi ke kepala sekolah agar bisa mereka bersekolah secara resmi dengan identitas yang jelas. Udah makan belum? Sudah? Sudah dimakan, udah masak. Susunya udah diminum kemarin? Ya, alhamdulillah. Karena bantuan sosial sudah dapat, bantuan perlengkapan sekolah sudah dapat, insya Allah Bapak semangat cari duitnya lagi. Nah, jangan sempat
kekurangan lagi kayak kemarin-kemarin kan. Ya Pak, mungkin itu saja. Terima kasih kunjungan kami ke sini bersama Kepala Desa, tim TPK Kesehatan dari perangkat desa hadir untuk memastikan bahwa kondisi Bapak sekarang sudah lebih baik lagi dari sebelumnya. Dedikasi dan pengabdian luar biasa yang ditunjukkan oleh Koptu Jono Trirahayu, Babinsa Desa Ulakmas dan Desa Girimulya dari Koramil 40512 Lahat telah mengharumkan nama Kabupaten Lahat dan menjadi inspirasi bagi banyak pihak. Pada bulan Mei 2024, Koptu Jono menerima penghargaan bergengsi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagai Babinsa terbaik Provinsi Sumatera Selatan. Tidak berhenti di sana, pada bulan Juli 2024, Koptu Jono kembali menunjukkan prestasi luar biasa dengan meraih penghargaan sebagai terbaik 1, apresiasi Babinsa tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Penghargaan yang saya dapat sebagai terbaik di Sumatera Selatan dan penghargaan secara nasional oleh Kepala BKKBN Indonesia itu merupakan penghargaan kita bersama, bentuk kerja keras kita bersama untuk menyelesaikan program. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Danramil 40512 Lahat, kepada Dandim 0405 Lahat, kepada Bapak Danrem 044 Garuda Dimpu, Bapak Pangdam 2 Sriwijaya, Bapak Kasat, dan Bapak Panglima, karena atas arahan beliau bahwa program penurunan stunting itulah prioritas utama, sehingga saya sebagai Babinsa saya laksanakan dengan sepenuh hati dan keikhlasan hati agar bisa mengurangi kesusahan masyarakat di wilayah binaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letnan Kolonel Infantri Aziz Kamarudin, Kodim 0405 Lahat. Sebagai Komandan Satuan, saya merasa haru dan bangga memiliki Babinsa yang berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas seperti Kopral 1 Jono Trirahayu, Babinsa Koramil 12 Kota Lahat. Koptu Jono merupakan sosok prajurit yang patut menjadi teladan. Sebagai Babinsa di Desa Ulakmas dan Desa Girimulya, beliau tidak hanya menjalankan tugas pokok di bidang keamanan, tapi juga turut aktif membangun kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program strategis. Program Kampung Keluarga Berkualitas yang diinisiasi oleh Koptu Jono menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam upaya pencegahan stunting dan pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan beliau merupakan bukti bahwa seorang Babinsa bisa menjadi motor penggerak perubahan positif di tengah masyarakat dan menegaskan bahwa prajurit TNI selalu hadir untuk rakyat. Kami sangat bersyukur memiliki sosok seperti Koptu Jono Trirahayu sebagai Babinsa Desa Ulakmas. Beliau bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga menjadi bagian dari solusi atas berbagai masalah solusi yang ada. Banyak terima kasih kepada Bapak Koptu Jono Trirahayu, yang mana beliau berperan aktif sekali di desa kami, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, maupun keamanan. Kami memiliki seorang Babinsa yang bernama Koptu Jono Tri, yang merupakan sosok yang luar biasa, mitra kami dalam membangun desa. Beliau selalu hadir dan berkontribusi dalam berbagai program yang memajukan masyarakat, khususnya dalam pencegahan stunting. Kehadiran beliau juga memberikan semangat dan harapan baru bagi kami. Pak Jono itu bukan cuma Babinsa, tapi sudah seperti keluarga bagi kami di desa ini. Dan semoga apa yang telah dilakukan Bapak Babinsa selama di Desa Girimulya, beliau mendapatkan keberkahan dan semoga sehat selalu dan sukses selalu. Dengan penuh ketulusan, Koptu Jono menunjukkan bahkan seorang prajurit TNI tidak hanya berdiri di garis depan pertempuran, tetapi juga di tengah masyarakat, membangun masa depan bersama. Kehadirannya di Desa Ulakmas dan Desa Girimulya membawa harapan baru, semangat perubahan, dan bukti nyata bahwa TNI Angkatan Darat hadir untuk rakyat. Kodam 2 Sriwijaya menunjukkan kiprah gemilang di bidang olahraga nasional melalui 2 prajuritnya yang berprestasi luar biasa.
Mereka adalah Sertu Kowat Sri Mayasari dan Kopda Gunawan. Kedua prajurit ini berhasil mengharumkan nama TNI Angkatan Darat, khususnya Kodam 2 Sriwijaya, di ajang olahraga bergengsi tingkat nasional. Membuktikan bahwa seorang prajurit tidak hanya mampu menjalankan tugas militer dengan profesionalisme, tetapi juga mampu berkontribusi dalam bidang lain yang membawa kebanggaan bagi satuan, institusi, dan bangsa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sertu Kowat Sri Mayasari, anggota dari Kumdam 2 Sriwijaya, anak keempat dari 4 saudara. Saya atlet nasional Indonesia, lari 400 meter, peraih medali emas di PON 21 Aceh Sumatera Utara 2024. Pertama kali mengenal dunia lari saat saya masih SMP. Awalnya pertama kali karena diajak oleh guru olahraga yang juga merupakan pelatih atletik di sekolah saya. Kemudian saya diberi kesempatan untuk mengikuti perlombaan pertama kali seperti Perseni SMP, Popda, dan lain-lain. Saya melanjutkan SMA di Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya. Di sana saya fokus mengikuti pelatihan-pelatihan untuk mengikuti kejuaraan-kejuaraan seperti Popnas hingga kejurnas atletik. Saya bergabung dengan TNI Angkatan Darat di tahun 2016, usai pelaksanaan PON di Jawa Barat. Di PON Jawa Barat, saya mendapatkan medali emas di nomor 400 meter dan perunggu di nomor 200 meter. Kemudian di tahun 2021, PON di Papua, saya mendapatkan 2 medali emas di nomor 400 dan 200 meter. Di nomor 400 meter, saya berhasil memecahkan rekor nasional yang sudah bertahan 37 tahun. Saya merasa bersemangat untuk berprestasi dan termotivasi. Apalagi karena dukungan dari satuan dan rekan-rekan di Kumdam 2 Sriwijaya. Ini adalah medali emas di nomor 400 meter dan ini medali perak di nomor 200 meter yang saya raih di PON 21 Aceh Sumut 24 ini adalah hasil dari perjalanan panjang. Mohon izin saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Kasat, Bapak Pangdam, dan Bapak Kakumdam 2 Sriwijaya yang selalu mendukung saya hingga sejauh ini. Saya juga sangat bersyukur dan bangga bisa membawa nama baik TNI Angkatan Darat, khususnya Kodam 2 Sriwijaya. Sriwijaya, patah tumbuh, hilang berganti. Saya Kolonel CHK Amirul SH, sebagai Kepala Hukum Kodam 2 Sriwijaya. Saya melihat langsung bagaimana Sertu Kowat Sri Maya menjalani hari-harinya dengan penuh disiplin. Dia mampu membagi waktu antara militer dan latihan sebagai seorang atlet. Hal ini menjadi contoh yang nyata bahwa dengan manajemen waktu yang baik dan semangat pantang menyerah, seorang prajurit bisa meraih prestasi di berbagai bidang. Di sisi lain, keberhasilan juga diraih oleh Kopda Gunawan, seorang prajurit Kodim 0404 Muara Enim, yang sekaligus menjadi bukti nyata bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk meraih prestasi. Dalam ajang Pekan Paralimpik Nasional atau Peparnas ke-17 yang digelar di Solo, Jawa Tengah, Kopda Gunawan berhasil meraih medali emas dalam cabang olahraga para renang. Sebagai seorang prajurit disabilitas, Gunawan telah membuktikan bahwa semangat juang dan kerja keras dapat mengalahkan segala keterbatasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Gunawan, pangkat Kopral 2, NRP 31081611950388. Saya prajurit Kodim 0404 Muara Enim, Kodam 2 Sriwijaya. Saya sebagai atlet para renang Paralimpik merasa bangga telah meraih medali emas di ajang Peparnas 2024 ke-17 di Kota Solo. Saya menjadi tunanetra dari tahun 2021. Mungkin saya menceritakan sejenak, mohon izin untuk semuanya. Saya terkena tunanetra
kami melaksanakan kegiatan lari sebanyak 15 kilo yang bertujuan prinsip mandiri yang ingin merubah golongan menjadi sersan. Mungkin inilah takdir saya setelah lari langsung istirahat, setelah itu saya tidur langsung bangun dan tidak melihat. Namun itu semua sudah takdir. Tetap memberikan saya semangat, rekan-rekan kerja, keluarga memberi dukungan kepada saya untuk semangat. Oleh karena itu, inilah yang namanya cerita hidup. Saya selalu tetap semangat untuk hidup lebih maju lagi untuk diri saya pribadi, untuk keluarga, dan untuk kesatuan. Sebagai mental TNI, saya mencari cara gimana caranya rasa untuk bersemangat, yaitu saya bergabung kepada NPCI Muara Enim. Saya menjadi atlet, saya memberi contoh kepada rekan-rekan lain bahwa kita sebagai TNI mempunyai mental yang baja untuk menghadapi hidup. Olahraga renang bagi saya bukanlah sebagai olahraga, namun sebagai ajang pembuktian untuk membuktikan semangat hidup, untuk membuktikan bahwa hambatan bukanlah penghalang untuk berprestasi. Dengan sesuai pesan Bapak Pangdam yang tergores di hati saya khususnya, dan untuk semua prajurit Kodam 2 Sriwijaya, jangan pernah berhenti berkarya selagi hayat masih di kandung badan. Apapun keadaan kita, selalu semangat lakukan yang terbaik. Itulah yang tersirat di hati. Kopda Gunawan adalah sosok yang luar biasa. Meskipun memiliki keterbatasan fisik, ia tidak pernah menyerah untuk terus berlatih dan memberikan prestasi yang terbaik. Kerja keras dan disiplin yang ia tunjukkan adalah inspirasi bagi atlet-atlet lain, bahwa keterbatasan bukanlah halangan untuk mereka berprestasi. Suka duka saya melatih Kopda Gunawan untuk mendapatkan prestasi tidak terlalu lama, dikarenakan Kopda Gunawan udah ada basic karena dia dari anggota TNI. Saya melatih Kopda Gunawan cuma beberapa bulan. Dalam kegiatan melatih, Kopda Gunawan selalu ambisi. Saya Letnan 1 Infantri Syafi'i selaku Pasipes Kodim 0404 Morenim sangat bangga dengan pencapaian Kopda Gunawan di ajang Peparnas ke-17 di Solo, Jawa Tengah. Prestasi ini bukan hanya membawa keharuman bagi Kodim 0404 Morenim, tetapi juga menjadi bukti bahwa semangat juang, semangat prajurit tidak akan pernah padam meskipun ada keterbatasan. Kopda Gunawan telah membuktikan bahwa disiplin, kerja keras, dan tekad kuat dapat mengalahkan segala rintangan. Ini adalah contoh nyata yang patut diteladani, baik oleh prajurit maupun masyarakat luas yang memiliki keterbatasan. Prestasi ini juga merupakan bukti bahwa prajurit TNI tidak hanya kuat di medan tugas, tetapi juga berprestasi di bidang lain yang membanggakan bangsa dan negara. Saya sebagai atlet renang Paralimpik dengan klasifikasi S11 difabel tunanetra. Saya semenjak kena tunanetra sudah hampir 2 tahun. Langsung bergabung pada NPC Muara Enim untuk menjadi atlet, untuk memotivasi hidup saya pribadi semangat. Hidup rekan-rekan difabel lebih semangat, memberikan semangat kepada semuanya. Pada rekan-rekan yang difabel, pada rekan-rekan yang sehat. Kalau yang seperti ini bisa semangat, kenapa yang lain tidak? Itulah motivasi yang terbesit dalam hati saya dan dada saya. Saya tidak akan pernah menyerah untuk mengabdi kepada masyarakat, walaupun dengan keterbatasan. Dengan tekad dan tujuan, saya memberikan motivasi kepada rekan-rekan difabel untuk mengajak kalian berprestasi, untuk mengajak kalian semangat hidup. Karena kalau bukan kita, kalau bukan dukungan keluarga kita, siapa lagi? Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan, khususnya Bapak Kasat,
Bapak Pangdam 2 Sriwijaya, Bapak Danrem, dan Bapak Dandim 0404 Muara Enim yang telah memberikan dukungan pada saya untuk meraih prestasi. Medali yang saya dapatkan ini bukanlah milik saya, namun milik semua yang mendukung saya dalam ajang berprestasi. Medali ini milik semua warga Kodim 0404 Muara Enim, seluruh warga Kodam 2 Sriwijaya dan Angkatan Darat. Keberhasilan Sertu Kowat Sri Mayasari dan Kopda Gunawan menjadi bukti nyata bahwa semangat juang, disiplin dan kerja keras dapat melahirkan prestasi gemilang. Dedikasi prestasi keduanya tidak hanya mengharumkan nama Kodam 2 Sriwijaya dan TNI Angkatan Darat, tetapi juga menjadi inspirasi untuk terus berprestasi bagi bangsa dan negara. Tank Harimau merupakan alutsista modern yang menjadi andalan Batalion Kavaleri 5 Dwi Panggaceta yang hadir sebagai jawaban atas kebutuhan pertahanan negara yang semakin kompleks. Dengan desain canggih dan teknologi terkini, tank berukuran medium ini menjadi simbol modernisasi alat utama sistem persenjataan yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Tank Harimau dirancang untuk mendukung berbagai macam misi, mulai dari operasi tempur hingga tugas pengamanan wilayah, dengan kemampuan manuver tinggi di medan berat maupun lingkungan perkotaan. Diproduksi hasil karya anak bangsa, yakni PT Pindad Indonesia, tank Harimau memiliki bobot 30 hingga 35 ton, ideal untuk operasi di wilayah tropis seperti Indonesia. Perkenalkan, nama saya Letnan Kolonel Kavaleri Freddy Kristoma Pramono Putra, Komandan Batalion Kavaleri 5 di Panggaceta. Tank Harimau merupakan salah satu bentuk nyata dari modernisasi alutsista yang terus dilakukan oleh TNI Angkatan Darat. Dengan segala keunggulan teknologinya seperti sistem kendali tembakan digital, meriam kaliber 105 mm, dan pelindungan balistik yang dirancang untuk menahan ancaman proyektil maupun ledakan. Tank ini menjadi tulang punggung dalam berbagai operasi tempur maupun non-tempur. Selain daya tembaknya yang presisi, tank ini juga memiliki mobilitas yang luar biasa, memungkinkan kami untuk bergerak cepat di berbagai medan. Sebagai komandan, saya sangat bangga bahwa Yonkap 5 di Panggaceta dipercaya mengoperasikan alutsista modern ini. Dengan kemampuan tank ini, kami semakin siap untuk menjalankan tugas mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI di tengah tantangan yang semakin kompleks. Dilengkapi dengan meriam kaliber 105 mm, senapan mesin kaliber 7,62 mm, dan juga diawaki oleh 3 orang, yaitu komandan kendaraan atau danran, penembak kanon, dan juga pengemudi. Tank ini mampu menghancurkan target dengan presisi tinggi. Sistem kendali tembakan digital memungkinkan akurasi maksimal bahkan dalam kondisi bergerak. Lapisan perlindungan balistik pada tank Harimau dirancang untuk menahan serangan proyektil dan ledakan, menjadikannya alat perang yang tangguh dan juga andal. Sebagai bagian dari Yonkap 5 Dwi Panggaceta, tank Harimau memainkan peran penting dalam menjaga kedaulatan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkenalkan, saya Prajurit 1 Dwi Aris, jabatan Tamtama Penembak Kanon Tank Harimau. Sebagai penembak kanon, saya merasa sangat bangga dan terhormat karena dapat mengoperasikan tank Harimau ini. Sistem kendali tembakannya sangat mutakhir. Semuanya serba digital, sehingga memudahkan kami dalam mengoperasikan dan mengunci target meskipun tank dalam keadaan bergerak sekalipun. Meriam kaliber 105 mm yang kami operasikan juga memiliki daya hancur yang tinggi dan presisi yang sangat luar biasa. Selain itu, ada juga berbagai fitur pendukung seperti sistem stabilisasi yang memungkinkan tank Harimau ini dapat menembak tetap akurat meskipun sedang bermanuver di medan yang berat sekalipun.
Dalam latihan dan tugas operasi yang kami laksanakan, tank ini selalu memberikan performa terbaik, sehingga kami sebagai awak rampur tank merasa sangat percaya diri dengan alat ini. Misi yang diberikan kepada kami dapat kami selesaikan dengan baik dan efisien. Arah depan 12.200. Dengan segala keunggulan yang dimiliki, tank Harimau menjadi bukti nyata komitmen TNI Angkatan Darat dalam modernisasi alutsista. Dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan operasional di wilayah tropis, tank ini tidak hanya unggul dalam daya tembak presisi melalui meriam kaliber 105 mm, tetapi juga memiliki mobilitas tinggi yang memungkinkan pengoperasian di berbagai medan, mulai dari area urban, hutan tropis, hingga pegunungan. Tank Harimau hadir sebagai solusi pertahanan modern, menggabungkan teknologi mutakhir seperti sistem kendali tembakan digital, perlindungan balistik tingkat tinggi, serta efisiensi operasional yang mendukung keberhasilan misi di lapangan. Kehadirannya di Yonkaf 5 DPC tidak hanya memperkuat kesiapan tempur satuan ini, tetapi juga menjadi simbol semangat juang prajurit TNI Angkatan Darat dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Lebih dari sekedar kendaraan tempur, tank Harimau adalah wujud nyata dari dedikasi dan upaya bersama untuk terus menjaga keamanan negara, menjawab tantangan zaman, dan membangun kepercayaan rakyat kepada TNI. Dengan inovasi dan teknologi, Yonkaf 5 DPC siap menjalankan tugas mulia untuk bangsa dan negara, memastikan bahwa Indonesia selalu berdiri tegak sebagai bangsa yang berdaulat dan berwibawa. Perkenalkan, nama saya Pratu Niko Pratama Putra, jabatan sebagai pengemudi tank Harimau. Dari sudut pandang pengemudi, tank Harimau adalah kendaraan tempur yang sangat responsif dan mudah dikendalikan. Dengan kecepatan maksimal hingga 70 km per jam jalan raya dan kemampuan menembus medan berat seperti tanah berlumpur, medan berbatu, bahkan medan sempit sekalipun, tank ini memberikan fleksibilitas operasional yang luar biasa. Suspensinya juga sangat mendukung, sehingga meskipun kami beroperasi di medan yang ekstrim, kenyamanan awak tetap terjaga. Selain itu, visibilitas dan kontrol navigasi yang didukung oleh sistem digital sangat membantu saya untuk bermanuver dengan presisi. Tank ini adalah alat tempur yang luar biasa, dan sebagai pengemudi, saya merasa bangga bisa menjadi bagian dari tim yang mengoperasionalkannya. Yonkaf 5 di Bangaseta berhasil bermartabat, handal, setia, profesional.